warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah teman-teman, seperti biasa kita memulai pelajaran dengan baca basmalah terlebih dahulu supaya materi yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, di sini Miss sudah menyiapkan alat-alat seperti buku tulis atau buku catatan, alat tulis, kemudian ada mikrofon dan alat perekam. Kira-kira dari semua alat-alat ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, kita akan melakukan sebuah wawancara. Setelah kemarin kita belajar tentang kata tanya atau kalimat tanya, nah kalimat tanya tersebut bisa kita aplikasikan dalam sebuah kegiatan wawancara. Nah, teman-teman, bagaimana sih wawancara yang baik itu? Di sini akan Miss putarkan sebuah video contoh dari wawancara. Yuk kita lihat. Kakak Ahnaf. Salam. Oke, Kakak Ahnaf, terima kasih ya sudah mau menyediakan waktu untuk berwawancara. Oke, Kakak Ahnaf, aku mau bertanya, boleh Kak? Boleh. Kakak Ahnaf waktu itu jadi juara atau pemenang juara 1 lomba balita sehat ya Kak? Iya. Iya. Bagaimana perasaannya Kak waktu jadi pemenang lomba balita sehat? Senang. Terus? Bahagia. Oh bahagia. Waktu itu dianterin siapa lomba balita sehatnya? Bunda. Terus? Ayah. Nah saat perlombaan tersebut Kakak mendapatkan hadiah apa pas lagi juara? Makanan terus bakso terus ekleg itu terus mainan terus Tunggu. Jangan memotong pembicaraan saat narasumber sedang berbicara. Kita lanjutkan ya. Oke, mohon maaf ya Kak. Kita lanjutkan. bayi. Oke, gimana sih tips dan trik supaya Kakak bisa juara lomba balita sehat? Kalau mau jadi sehat harus bagaimana sih Kak? Harus pintar. Terus makannya harus? Makanya harus banyak. Oh, lomba balita sehat tuh harus gendut banget ya? Enggak. Oh, iya. Harus kurus. Nah, hindari pertanyaan atau wawancara yang dapat menyinggung narasumber. Oke Kak, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Iya, sama-sama. Jangan lupa diakhiri dengan ucapan terima kasih. Nah, untuk lebih jelasnya tentang apa itu wawancara, langkah-langkah berwawancara, dan hal yang harus diperhatikan saat berwawancara, teman-teman bisa melihat penjelasan yang berikut ini. Nah, teman-teman, setelah tadi melihat video wawancara Miss, kita akan mempelajari lebih lanjut apa itu wawancara. Ya, wawancara itu pengertiannya adalah biasanya teman-teman selalu melihat wawancara itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya. Berarti pengertian wawancara adalah percakapan antara 2 orang atau lebih untuk mendapatkan informasi tertentu. Nah, dalam berwawancara kita juga harus memperhatikan langkah-langkah berwawancara. Jadi tidak langsung tiba-tiba menodong si narasumbernya ya. Apa saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan? Nah, untuk mewawancarai seseorang, sebelumnya kita pastinya harus menentukan atau mendiskusikan tema atau topik wawancara yang akan kita lakukan. Setelah itu, setelah kita menentukan topik atau tema dalam wawancara,
barulah kita bisa menentukan siapa atau orang yang akan kita wawancarai, atau bisa juga kita sebut dengan kita sudah bisa melakukan atau menentukan narasumbernya. Narasumber ini contohnya kalau kita mau temanya tentang YouTuber, kita bisa mewawancarai Baim Wong atau kita mewawancarai Atta Halilintar. Jadi ditentukan ya dengan temanya. Setelah itu, jangan lupa kita harus menyiapkan terlebih dahulu. Ya, kita harus menyiapkan terlebih dahulu pertanyaannya dengan memperhatikan adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, supaya pertanyaannya nanti lebih mendetail ya, atau lebih lengkap. Nah, ketika sudah mulai berwawancara atau sudah mulai melakukan wawancara, nah kita harus menggunakan bahasa yang santun, baik, dan juga benar. Langkah yang selanjutnya adalah teman-teman boleh mencatat pokok informasi jawaban dari si narasumber. Jadi yang dicatat pokok-pokoknya saja ya. Dan yang terakhir, setelah melakukan semua proses wawancara, tentunya teman-teman harus menulis laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara ini penting dilakukan supaya orang lain tahu apa yang teman-teman dapat dari hasil wawancara. Nah, setelah itu, selain dengan mengetahui langkah-langkahnya, teman-teman juga boleh atau teman-teman harus memperhatikan hal-hal saat berwawancara. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat berwawancara ini ada beberapa poin. Di sini Miss memberikan 6 poin. Yang pertama adalah teman-teman harus membuat janji terlebih dahulu kepada narasumbernya. Lalu yang kedua, berpakaiannya harus yang sopan ya. Yang ketiga, membawa buku catatan, alat tulis, alat perekam. Lalu seperti yang tadi, hindari memotong pembicaraan narasumber. Lalu hindari juga perkataan yang menyinggung narasumber. Dan yang terakhir, ketika proses wawancara sudah selesai, teman-teman harus mengucapkan terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang bisa Miss sampaikan. Silakan dipelajari lebih lanjut ya. Nah, ternyata seru ya belajar berkegiatan berwawancara. Nah, jika teman-teman ingin mewawancarai seseorang, teman-teman bisa memperhatikan kembali langkah-langkah berwawancara dan juga perhatikan hal-hal yang harus kalian lakukan saat berwawancara. Siapa tahu besar nanti teman-teman bisa menjadi seorang reporter hebat. Nah, teman-teman, sekian video penjelasan dari Miss. Selamat belajar dan terus semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.